Mengapa tadi diawali dengan bismillah? Karena dalam hadis disebut kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Itulah maka Kiai Amin, pimpinan Hadrah Bintang 9, mengawali semuanya dengan bismillah. Bismillah pembuka kebaikan, bismillah yang memberikan kekuatan, bismillah yang membuat kita punya kesabaran. Mudah-mudahan semua amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur diawali dengan bismillah. Bismika Allahumma, jangan dibaca sekarang, bisa tertidur. Makan dimulai dengan bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah dengan menyebut nama bismillah. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa yang dibaca grup hadrah tadi malam? Bismillah, bismillah, bismillah. Karena dengan bismillah makan kita menjadi ibadah. Dengan bismillah tidur kita menjadi ibadah. Dengan bismillah majelis kita malam ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu yang dibaca tadi grup hadrah Bintang 9 adalah solawat. Kenapa mesti bersolawat? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang tidak disebut solawat di dalamnya anta najifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis bernanah, majelis berulat, majelis berbau. Insya Allah dengan solawat yang dibacakan tadi, majelis kita malam ini majelis yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Lupa mengucapkan salawat, batal salat menurut mazhab Syafi'i. Maka diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya tadi Kiai Amin berselawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam. Jadi yang dibaca dari awal tadi itu adalah salawat dan salam, salawat dan salam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salawat yang dibaca tadi ada doa. Antal murtaja yaumas sihab isfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkau yang kami harapkan. Yaumas sihab, pada saat semua umat berkumpul, siham, padat, rapat, macet, tak ada tempat di padang mahsyar. Antal murtaja yaumas siham, hanya engkau saja yang kami harapkan. Isfa' lana ya khairal anam, berikanlah kami syafaat ya khairal anam, wahai engkau sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pulang
Ditanya orang, apa tadi acara? Entah tak tuan tulis dayat menggondang-gondang aja aku. Kenapa mesti pakai gendang? Selawat kenapa mesti pakai gendang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'linu hadzan nikah." Kalau kamu nikah, jangan diam-diam. Umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Pukulkan gendang. Kalau hati senang, maka mereka memukul gendang. Tidak Pak Ustaz, tempat kami kalau hati senang tak ada pakai gendang. Terus pakai apa? Pakai keyboard tunggal. Sekarang baru kita paham kenapa dihidupkan lagi majelis sholawat ini, kenapa dihidupkan lagi hadrah, untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ini sekarang banyak orang di masjid sudah pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, tapi waktu anak nikah diundang penyanyi dangdut rok pendek, pentasnya tinggi, dan menonton atuk-atuk, menengok penyanyi meniti air liur, balik rumah menengok bini meniti air mata. Jadi ini salah satu cara yang dibuat ulama untuk memerangi keyboard tunggal. Malam ini kita berniat, anak lajang, anak gadis, kalau nikah tidak lagi pakai penyanyi dangdut, tidak pakai keyboard tunggal, tidak lagi minum khamar, tidak pakai zina, tidak pakai zina mata, tidak pakai maksiat, tapi pakai hadrah dan sholawat. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mesti pakai irama? Kenapa sholawatnya mesti pakai lagu? Sholawat bebas. Kalau ada orang berselawat tak pakai lagu, ya bisa aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisa. Tapi kan macam mengamuk, macam tak dapat kue kotak. Maka dimasukkan lagu dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kamera sudah menyala di atas drone. Bagi jamaah yang handphonenya ada senter, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan ke Sungai Kampar. Hah? Bisa dihidupkan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, turun tangan. Lama-lama ketiak basah.
Jadi nanti kalau ada yang bertanya, mengapa dimulai dengan bismillah? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa berselawat? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa pakai gendang? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti pakai lagu? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti hidup lampu? Untuk menunjukkan syiar, beginilah kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Allahu Akbar. Acara kita tidak ada maksiat, acara kita tidak ada dosa, acara kita tidak ada zina mata, acara kita semuanya baik-baik, dan insya Allah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa acara kita malam ini? Ulang tahun pengajian Al-Hidayah yang ke-44. Jadi Al-Hidayah ini lahirnya 5 Oktober 1979. Ustaz Somad lahir 1977. Jadi waktu ambo umur 2 tahun, Al-Hidayah ini pun lahir. Nah, banyak jamaah yang komplain, katanya saya masih 27 tahun. Saya sudah kasih tahu bolak-balik, saya lahir tahun 77. Walaupun kalian tak percaya, tak apa-apa, saya bilang 77. Maka malam ini kita semuanya mengaji. Lalu apa hubungannya dengan Pak Repol? Pak Repol, ketua anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar dari partai Golkar. Tapi sorban saya tidak kuning, karena partai ini ada pengajiannya. Masalah politik di parlemen, tapi dia punya ada pengajian. Nama setiap subuh Rabu ambo pengajian di masjid. Ustaz jangan hanya di masjid, isi juga di musola. 2 musola, 2 masjid. Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Ada datang uangku mahambo. Ustaz Somad pengajian ke Brunei, Ustaz Somad pengajian ke Malaysia, Ustaz mau pengajian kalau dijemput private jet, kalau diundang pejabat. Di lingkungan Ustaz sendiri, Ustaz tak pernah ngisi pengajian. Wah, angnan buto pokak. Ambo setiap subuh Rabu ngisi pengajian. Aku nggak tibu. Jadi di masjid saya tetap mengisi pengajian sampai detik ini. Ustadz jangan hanya pengajian di kantor, jangan ngaji pinggir jalan. Ustadz isi pengajian di sekolah, di pesantren. Tadi siang ambo ngisi pengajian di pesantren Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baulak. Apa ndak tiba tadi? Nah, jadi saya isi pengajian. Masjid buat pengajian, sekolah pesantren buat pengajian, di kafe buat pengajian. Belum mampu buat lagi. Kawan-kawan ambo Lilok Semawe membuat kajian di kafe. Judulnya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Ngobrol perkara iman. Pokoknya semua harus diisi. Karena kalau pengajian tidak masuk ke kafe, orang di kafe akan buat dosa, masuk ke dalam. Pengajian mesti ada. Kenapa Ustadz pengajian mesti ada di tanah lapang? Karena tidak semua orang siap ke masjid. Ring 1 dalam masjid, ring 2 di kantor, di partai. Tapi ada orang pinggir jalan tidak pernah pengajian. Ini dibuatkan. Karena orang menganggap ke masjid ini menakutkan. Wah, kenapa tidak ke masjid? Ambo sebenarnya mau ke masjid Buya, tapi kawan ambo potang 2 kali ke masjid meninggal. Apalagi di beberapa masjid itu horor, menakutkan. Begitu awak masuk ke masjid, pemandangan pertama di teras kendaraan jenazah. Masuk ke dalam masjid, pengajian malam ini adalah berjudul Malam Pertama di Alam Barzah. Jadi menakutkan semuanya. Maka saya ingin supaya pengajian tetap ada. Tadilah ada yang mengirim flyer ke Ambo. Ustadz Somad besok ke Batam ngaji dengan anak-anak motor, biker subuhan.
Ambo insya Allah apapun motor yang mengundang, Ambo datang. Asal jangan motor mogok. Jadi intinya semua harus ngaji. Bapak-bapak, kalau istrinya ngaji, insya Allah istrinya solihah. Ibu-ibu, kalau bapaknya ngaji, insya Allah suaminya soleh, bukan soman. Jadi nanti bapak ibu mesti bisa menjelaskan ini. Kenapa pengajiannya tadi tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di pinggir jalan? Lah dijolehkan dari Ustaz Somad tadi. Apa jawabannya? Ambo nak lupa Gus Dik menengok drone banyak orang di Aceh. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa jelaskan, jangan cubu-cubu. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa menjelaskan, ceramah Ambo malam Iko bisa diulang balik melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang belum ke masjid dengan ngaji malam ini, besok subuh ke masjid insya Allah. Amin. Makanya nanti pulang pengajian nih langsung balik ke rumah. Jangan pengajian semangat, hadroh semangat, sholawat semangat, sampai balik semangat. Jago lolok jam 7. Ustaz Somad itu jahat, mendoakan hubungan kita rusak. Yang putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Oh, anak lah 3. Amin. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, telinga terasa mendengung-dengung. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam inilah kemana mau menghadap bingung. Aduk ke kanan, manusia, ini manusia sudah kan? Mengaduk ke muko, manusia sudah. Mengaduk ke kiri, manusia sudah. Tolong itu es krim apa sadanya, kacang-kacang di poli sudah, habiskan. Kita bukan sekedar hadrah, bukan sekedar sholawat, bukan sekedar pengajian, bukan sekedar ulang tahun, tapi membangkitkan ekonomi Di mana ada pengajian, di mana ada tabligh akbar, balon-balon laku keras. Kenapa? Karena ibu-ibu membawa anaknya. Anak menangis, disumbekkan es krim. Menangis lagi, masukkan popcorn. Menangis lagi, bolikan balon. Balonnya tobang, boli cek lagi. Di mana ada pengajian, di mana ada tabligh akbar, maka siar hidup yang benci malam ini, yang benci pengajian ini, yang benci tabligh akbar ini adalah setan. Betul? Oh, ampun, bertanya. Iya katanya, berarti iya. Perbuatan kita bukan maksiat. Semua ada alasannya, semua ada kebaikannya. Bapak Ibu, pedagang-pedagang, kalian dapat dua-duanya. Telinga kalian mendengar ceramah, dagangan kalian laku, walaupun belum jelas pembagian kita ini. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Biasa kalau Ustaz Somad udah berselawat, yang pertama keluar handphone. Tapi yang kedua, kalau udah berselawat Ustaz Somad, mulailah keluar dompet. Untuk apa? Biasa untuk bangun pesantren, biasa untuk sumur bor, biasa untuk membangun pendidikan di suku Talang Mama. Tapi malam ini, duit yang kita kumpulkan akan kita kirim ke Palestina. Allahu Akbar. Melalui rekening resmi yang disetujui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui rekening dompet du'afa insyaallah. Amin. Mana kotak-kotak yang udah disiapkan? Patutlah jantung kamu mulai tidak normal. Maka supaya jantung kita normal, kita iringi dengan selawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah
sesuai dengan tulisan yang ada di belakang gua, LA, Labi. Tapi pintinya jangan ambil. Orang yang memberikan uang untuk saudaranya di Palestina, kita bukan untuk beli senjata, itu untuk beli selimut nanti musim dingin, untuk beli susu bayi, untuk membuat sumur bor, karena sumur saudara kita disiramkan semen oleh Israel ke dalam. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Ya, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Kita negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Mukot 5, apa katanya? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustaz Somad tahu dari mana? Ambonan membaca itu tiap